Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Guntarto, NIM 32. Saya akan menjelaskan beberapa uji. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas adalah uji untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresinya itu terdistribusi normal atau tidak. Ya, untuk selanjutnya adalah langkah-langkahnya uji normalitas menggunakan atau Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama adalah masukkan file yang akan di SPSS, kemudian analis, kemudian klik regression, kemudian linear, kemudian masukkan variabel ke kotaknya. Oke, kemudian klik save pada bagian kanan, kemudian klik checklist pada bagian standardized. Oke, kemudian continue, klik OK. Akan muncul set RM. Kemudian selanjutnya yaitu analis, klik non parametric test, kemudian klik satu simbol KS. Oke, masukkan standardized pada kotak test variable list. Oke, kemudian klik OK. Oke, akan muncul hasilnya dengan interpretasi hasil. Jika sig lebih besar daripada 0,05, artinya nilai residual terstandarisasi menyebar secara normal. Apabila sig kurang dari 0,5, maka tidak normal. Yang selanjutnya ada uji multikolenialitas. Adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Langkah-langkah menguji multikolenialitas. Yang pertama, klik analis, regression, linear, masukkan variabel ke dalam kotak yang sudah tersedia. Kemudian klik statistik, centang pada bagian collinearity, continue, kemudian klik OK. Hasilnya sudah ada. Dapat dilihat pada hasil VIF-nya sebesar 1,6. Oleh karena itu, nilai VIF tersebut kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolenialitas antara variabel iklan dan personil selling. Yang selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah kebalikan dari homoskedastisitas, yaitu keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Untuk langkah-langkahnya yaitu buka file yang akan diuji, selanjutnya klik analis, kemudian regression, kemudian linear, kemudian masukkan variabel ke dalam kotak yang tersedia.
ya. Kemudian klik save pada bagian kanan, kemudian klik unstarted. Oke, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Harus ada hasil res 1. Kemudian klik transform, klik compute variable, kemudian tulis abresi pada kolom target variable, kemudian masukkan untranslated ke numeric expression. Oke, kemudian klik OK. Harus ada abresinya. Kemudian klik analis, kemudian klik regression, kemudian linear lagi. Oke, kemudian masukkan abresi pada kotak dependent. Oke, kemudian klik OK. Untuk hasil output, jika nilai sig lebih besar daripada alfa, maka tidak terjadi gejala heterodasitas. Misal alfa atau tingkat kesalahannya adalah 5%. Jika sig lebih besar 0,05, tidak ada gejala heterodasitas. Dapat dilihat hasilnya pada tabel. Untuk selanjutnya ada uji autokorelasi, adalah salah satu uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu atau time series atau ruang atau cross section. Untuk langkah-langkah autokorelasi dengan metode Durbin-Waston adalah dengan buka data input uji autokorelasi. Yang selanjutnya klik analis, regression, kemudian linear, kemudian masukkan variabel ke dalam kotak dengan sebagai berikut. Oke, kemudian klik statistik, centang pada bagian Durbin-Waston, kemudian klik OK. Klik continue, klik OK. Oke, dapat dilihat hasilnya. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan nilai Durbin-Waston adalah 1,028. Oleh karena nilai tersebut berada di luar antara 2 dan 4, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi. Untuk selanjutnya ada analisis regresi sederhana. Analisis regresi adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Analisis regresi juga bisa digunakan untuk memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Untuk langkah-langkahnya adalah dengan klik analis, kemudian regression, kemudian linear, masukkan variabel ke dalam kotak dengan penjualan ke dependen, iklan dan personal selling ke independen. Oke, kemudian klik OK.
akan muncul hasilnya dengan model summary atau R adalah 0,941. Artinya korelasi antara variabel bebas promosi dan variabel terkait volume penjualan adalah 0,941. Untuk ANOVA F 77,005 sig 0,000, artinya tingkat kesalahannya dari nilai F segitu. Untuk yang terakhir ada analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Analisis regresi juga bisa digunakan untuk memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Untuk langkah-langkahnya yaitu klik analis, kemudian regression, kemudian klik linear, masukkan variabel penjualan kepada kotak dependent, variabel personil selling, dan iklan kepada kotak independen. Oke, kemudian klik OK. Akan muncul hasil seperti ini dengan variabel entered atau removed, kemudian model summary, ada ANOVA, ada coefficient. Oke, mungkin sekian definisi uji-uji asumsi. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.